Bunda sayang yang lagi sedih, kuatin hatimu dengan apa? Sholat. Yang lagi gelisah, tenangin hatimu dengan apa? Sholat. Yang lagi susah hidupnya, mudahkan urusanmu dengan apa? Sholat. Apapun masalahnya, selesaikan dengan apa? Sholat. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang mengingatkan kita bahwa kesedihan sesakit apapun, kesulitan seberat apapun, insya Allah selesai selama kita menggantungkan kepada siapa? Allah. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, maka tegak agamanya. Dan barang siapa yang rusak sholatnya, tidak baik sholatnya, maka rusak pula agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bunda yang hadir di masjid ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga pemirsa BTV dimanapun anda berada, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini kita akan membahas satu peristiwa penting yang Allah hadirkan dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tahu, sering mendengar peristiwa itu disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diperjalankannya ini? Waktunya di malam hari. Dari mana ke mana berjalannya? Baginda Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut dengan Isra. Apa namanya? Isra. Diperjalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya apa? Isra. Kemudian Nabi dimi'rajkan. Mi'raj itu diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Jelas? Isra-nya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya diangkat baginda Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Betul apa betul?
Pertama yang harus bunda ketahui, kejadian ini menunjukkan keagungan Allah. Betul? Kalau dipikir pakai logika mungkin gak nyambung. Nabi bisa melewati haram ke Aqsa, bahkan naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Kalau pakai logika kita nggak nyambung. Betul? Kalau pakai akal kita nggak ketemu cara pandangnya. Iya? Tapi kalau pakai kekuasaan Allah bisa apa bisa? Mungkin apa mungkin? Maka di awal ayatnya langsung Allah sampaikan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda tanya, pemirsa tanya, bagaimana caranya baginda Nabi bisa berjalan itu? Ketika Nabi Isra, Nabi menggunakan kendaraan namanya buraq. Namanya apa? Buraq ini kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan kendaraan apapun. Gimana bunyinya? Ya, cepat. Isra, Nabi diperjalankan dengan kendaraan namanya apa? Buraq. Tidak akan ada kendaraan yang lebih canggih daripada buraq. Sampai di Aqsa, kemudian buraqnya diikat. Nanya, bagaimana cara Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha? Ternyata Nabi menggunakan tangga. Yang tangga itu namanya tangga berjalan. Nabinya diam, tangganya berjalan. Dulu mah kita nggak kebayang, sekarang namanya kitanya diem, tangganya naik. Ada apa enggak? Namanya apa? Dulu nggak nyambung, sekarang nyambung. Tapi tetap secanggih eskalator yang ada sekarang nggak akan bisa menandingi eskalatornya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi di setiap langitnya bertemu dengan para nabi yang lain. Dikisahkan ada 7 kali pertemuan, 7 tingkatan. Betul? Di tangga yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Di tangga yang kedua, di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di tangga yang keempat, langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di tangga langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini luar biasa. Pertanyaannya, kenapa Allah hadirkan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi? Ternyata bunda sayang, pemirsa BTV, kalau kita membaca sejarah latar belakangnya, ternyata Isra Mi'raj itu adalah cara Allah menghibur hati Nabi, menguatkan hati Nabi. Karena sebelum kejadian ini Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa. Apa yang bikin Nabi sedih? Ternyata Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Satu, Nabi kehilangan istri pertamanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid alaihassalam. Dan yang kedua, Nabi kehilangan paman yang dicintainya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sedih apa sedih? Maka Nabi dikuatkan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau bahasa anak muda sekarang, healing. Apa namanya? Healing. Nabi diajak jalan namanya Allah. Betul? Dari haram ke Aqsa Nabi jalan. Kemudian Nabi diangkat dengan Mi'rajnya. Nabi bertemu dengan para nabi yang lain. Yang ternyata bunda sayang, kalau bunda membaca para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj adalah para nabi yang selama hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Yusuf diuji, Nabi Isa diuji, Nabi Sulaiman diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Ibrahim diuji. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada baginda Muhammad, jangan sedih, ternyata orang sebelum kamu pun ada yang sedang diuji. Sampailah di langit ketujuh, berpisah dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Ijrail yang mengantarkan ketika itu. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, setelah ini engkau sendiri datang kepada Allah, engkau sendiri yang bertemu dengan Allah. Sampailah baginda Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi dikasih oleh-oleh sama Allah. Apa oleh-olehnya? Perintah sholat. Seakan-akan ini mau bilang ame kita, bunda sayang yang lagi sedih, kuatin hatimu dengan apa? Sholat. Yang lagi gelisah, tenangin hatimu dengan apa? Sholat. Yang lagi susah hidupnya, mudahkan urusanmu dengan apa? Sholat. Yang ada masalah ame rumah tangga, ada? Yang ada masalah sama rumah tangga, sama keluarga, sama urusan ekonomi, apapun masalahnya, selesaikan dengan apa? Sholat. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang mengingatkan kita bahwa kesedihan sesakit apapun, kesulitan seberat apapun, insya Allah selesai selama kita menggantungkan kepada siapa? Allah. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj itu membuat kita berisra dan bermi'raj. Betul? Isra memperjalankan diri kita dari masjid ke masjid, mi'raj mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, maka tegak agamanya. Dan barang siapa yang rusak sholatnya, tidak baik sholatnya, maka rusak pula agamanya. Oleh karena itu dalam sholat harus menghadirkan kehusyuan. Betul? Gimana caranya agar sholat kita bisa menghadirkan sholat yang khusyuk? Yang pertama, lurusin niatnya. Betul apa betul? Niat sholatnya tuh bener-bener harus karena siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Kalau niatnya udah lurus, niatnya udah bagus, maka masuk yang kedua, kaifiyahnya yang juga harus kita perbaiki. Caranya, betul? Bacaannya. Orang kalau pas sholat, antara yang paham bacaan dengan yang tidak paham bacaan, beda apa enggak? Beda. Yang paham bacaan dia akan menghayati setiap lantunan yang dia baca dalam sholat yang dia tunaikan. Betul? Yang ketiga, perbaiki wudhu kita. Mungkin sholat kita nggak khusyuk karena wudhunya nggak benar, keceprak kecepruk. Terus apa? Betul? Sehingga niat yang tadi udah lurus, kaifiyah tadi udah benar, tapi wudhunya ada yang kurang benar, mungkin saja tidak mendatangkan kehusyuan. Betul? Tentu yang keempat, agar kita tambah khusyuk, hadirkan suasana yang baik ketika sholat. Tempatnya yang bersih, pakaian yang digunakannya juga harus bersih. Betul? Bunda pakai mukenanya yang bersih. Betul?
AA kalau pakai sarung, pakai baju, pakai peci yang bersih, betul. Sajadahnya juga yang bersih, semuanya bersih. Kita mah kalau berangkat ke mall khusyuknya minta ampun, tapi menghadap kepada Allah kadang-kadang kita lupa untuk khusyuk, betul? Mudah-mudahan ini cara agar kita bisa sholat dengan khusyuk, betul? Karena kalau kita bicara tentang sholat, ini adalah bagian daripada hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj, betul? Maka bagaimana kita memaknai peristiwa Isra Mi'raj dalam hidup yang dikaitkan dengan sholat? Tentu yang pertama kita memahami Isra Mi'raj itu punya makna yang mendalam tentang kebesaran Allah, betul? Kita harus makin yakin sama Allah, makin dekat sama Allah, makin berharap bersandar sama Allah. Karena faktanya berharap kepada manusia banyak sakit hatinya. Iya apa iya? Berharap ke manusia mah banyak kecewanya. Biasa aja ibu, kayak ada sakit hati gitu, betul? Berharap ke manusia mah berharap A jadinya B, maunya begini jadinya begitu. Maka udahlah, Isra Mi'raj ngajarin ame kita cukup berharap sama Allah yang maha besar, betul? Cukup berharap sama Allah yang maha agung. Jangan sandarkan hati kita kepada selain Allah, karena ujungnya pasti akan kecewa. Setuju? Yang kedua, Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita makna kesabaran. Sing sabar dalam hidup. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry, betul? Isra Mi'raj nguatin kita, ayo seberat apapun hidupmu, nggak usah khawatir, kita punya siapa? Allah. Seberat apapun ujianmu, jangan pernah putus asa, karena kita punya Allah. Mudah-mudahan kita diisrokan, dimi'rajkan, artinya kita diperjalankan oleh Allah dari setiap ujian. Gak apa-apa Allah menguji kita, asalkan dengan ujian itu membuat kita makin dekat dengan Allah, betul? Kira-kira bunda yang di sini lebih banyak bersabarnya atau kurang sabarnya? Dari wajahnya agak mengkhawatirkan. Dan yang ketiga, Isra Mi'raj juga punya makna kesyukuran, betul? Diuji sabar, dikasih nikmat syukur. Diuji sabar, dikasih nikmat syukur, betul? Nikmat Allah dikit apa banyak? Nikmat Allah kecil apa besar? Yang sedikit bukan nikmatnya, yang sedikit rasa syukurnya, betul? Maka bagaimana cara bersyukur terbaik? Caranya adalah dekati Allah. Salah satunya perbaiki sholat, betul? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Karena kalau kita hidup tapi nggak sholat, nggak ada artinya, betul? Makanya dulu waktu di kampung, ibu saya sering nyanyi nih lagu ini nih. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Isra Mi'raj mengajarkan 3 hal. 1, tentang kebesaran Allah. 2, tentang kesabaran kita menghadapi ujian. 3, tentang kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Salah satunya perbaiki sholat. Sholatlah sebelum disolatkan, betul?
Sholatlah sebelum disolatkan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang ahli menjaga sholat. Tepuk tangan buat bunda semua yang ada. Oke, sekarang kembali kasih kesempatan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Mana Ibu? Silahkan. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uju Julaiha dari Majlis Ta'lim Al-Falahiyah Dangder Jayanti, Banten, Sukamur, Tangerang. Ibu Juju. Ya. Yang punya gemblong. Beda. Saya mau tanya, Iya. apa hukumnya kalau memperingati acara Isra Mi'raj dengan acara makan-makan? Jadi anak saya yang sekolah SD, di sekolahnya selalu ngadain acara Isra Mi'raj, selalu harus bawa makanan yang dikasih pada gurunya. Terus temennya yang enggak bawa makanan nggak bisa, nggak bisa bawa makanan ke sekolah. Acara, jadi temennya ada temennya yang nggak bisa bawa makanan ke sekolah. Kebetulan bapaknya itu seorang pemulung. Jadi yang nggak bawa makanan ke sekolah itu dimarahin sama gurunya. Nah, gimana itu hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat viral juga tuh ayah yang anaknya nggak bayar SPP 2 bulan suruh jongkok. Yang ini nggak bawa makanan, nggak Isra Mi'raj. Ya Allah, nggak makan juga ini. Sekarang gimana hukumnya? Bunda, setiap perayaan Islam itu atau perayaan hari besar Islam itu harus diniatkan sebagai syiar. Sebagai apa? Syiar. Makin rame, makin semarak, niatnya jadi syiar, jadi dakwah. Jadi kalau Ahilman ditanya, boleh nggak bikin acara Maulid Nabi? Boleh. Jadi apa niatnya? Syiar. Mohon maaf, mungkin kalau nggak ada acara Maulid Nabi, anak-anak kita nggak kenal sama Nabi. Betul? Ada yang nanya, boleh nggak bikin acara Isra Mi'raj? Boleh. Wasilahnya berharap mudah-mudahan dengan acara Isra Mi'raj jadi syiar, anak-anak kita jadi tahu Isra Mi'raj. Betul? Pertanyaannya, ngapain di dalamnya? Betul? Di dalamnya kita ngaji, bagus tidak? Di dalamnya kita silaturahmi, bagus tidak? Di dalamnya kita baca zikir, solawat, doa, bagus tidak? Di dalamnya kita ngundang guru, ngundang ustadz, ceramah, ngasih nasihat, bagus apa enggak? Di dalamnya ada konsumsi. Nah, bagus juga konsumsinya. Ada yang ngasih makanan. Pertanyaannya, selama tidak memberatkan, boleh. Ini yang suka jadi masalah, mohon maaf. Kadang-kadang antar kampung suka banding-bandingin. Ada yang begitu, ada. Yang mana kampungnya itu? Nah, ini yang agak-agak kurang tepat. Kampung ini bilang, di kampung sono waktu Isra Mi'raj rame. Ngundangnya Ustadz Bedu. Ubet di sana. Masa kampung kita kalah? Ujungnya ngerepotin masyarakat di situ. Ada yang begitu, ada. Mohon maaf, dipaksa iuran. ucap banget deh. Dan dipaksa ditentuin iurannya segini. Ini yang diundang Ustadz Bedu. Mahal. Ujungnya yang niatnya syiar malah jadi nggak syiar.
Betul? Maka Ahilman pesannya kalau bagi-bagi makanan boleh, asal tidak memberatkan. Betul? Sewajarnya, secukupnya, sewajarnya, secukupnya. Tadi di sekolah anak-anak semua bawa makanan, boleh, sewajarnya, secukupnya. Betul? Syiar karena senang, bangga memperingati Isra Mi'raj. Tapi juga nggak boleh bilang sama yang nggak bawa makanan. Yang boleh Isra Mi'raj yang bawa makanan. Yang tidak bawa makanan nggak Isra Mi'raj. Jangan. Justru yang bawa makanan jika berlebih bagi sama yang nggak bawa makanan. Betul? Pada akhirnya semua jadi syiar, semua jadi kebaikan. Jangan menodai sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Setuju? Mudah-mudahan kita bisa memperingati Isra Mi'raj dengan cara yang baik, dengan sesuatu yang baik, yang insya Allah membawa hal yang baik untuk kita. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Jadi begitu Bu Juju ya. Artinya dalam memperingati Isra Mi'raj adalah pada substansi atau isi ya, apa yang ada di dalamnya gitu ya, bukan isi konsumsinya apa, wah pastel doang sama lemper nih, ini nggak ada namanya. Kan itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Silakan. Iya. Iya, silakan. Aduh. Jangan dipukul, palanya sakit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah. Syarifah. Ya, dari Majelis Nurul Arum Cikarang. Cikarang. AA mau curhat boleh nggak? Boleh. Silakan Syarifah. Oke. Jadi saya baru berantem sama sahabat dekat saya. Bertengkar fisik apa bertengkar mulut? Mulut. Oh mulut. Jadi mulutnya yang bertengkar. Ya. Gara-gara saya nggak diajakin kajian. Nah, kajiannya itu kan spesial ya Ustadz. Isra Mi'raj. Dan itu ada Ustadz favorit saya. Mohon maaf nggak saya sebutkan nama Ustadznya. Kalau Tapi favorit berarti ganteng dong. ganteng Ustadz, ya Allah. Ya bilang aja Ustadz Hilman. Nah gitulah. Nggak apa-apa, ini kan sudah terbuka Iya. kan. Kesannya kalau nggak diomongin tuh ngomongin Ustaz. Iya. Hilman. Oke, terus. Iya. Terus kan awalnya mau janjian kan, mau datang. Saya lupa Ustadz, tapi nggak diingetin sama sahabat saya. Sahabat saya malah pergi sama temennya. Kamu ditinggal begitu saja. Iya, saya sakit hati Ustadz. Sakit hati, nggak datang ke acara Isra Mi'raj yang ada Ustadz favorit kamu. Iya. Oke, terus? Gimana AA di hari Isra Mi'raj ini? Tapi saya malah sakit hati, itu solusinya gimana? Pencerahannya Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perlu digarisbawahi, kamu tolong dijawab ya. Sakit hati karena nggak ketemu Ustadz favorit kamu atau nggak diajak peringatan Isra Mi'rajnya? Mbak jawab. Dua-duanya Ustadz. Dua-duanya. Sama kayak begini. Iya. Ibu sayang dikasih tahu mau syuting Jalan Dakwah BTV. Iya. Niatnya mau ngaji atau ketemu AA-nya? Mau ngajinya atau ketemu AA-nya? Jangan bohong. Nah, ini kan teteh ini sama kayak begitu. Persis kasusnya. Persis. Contoh kasusnya sama. Tiba-tiba ibu teh udah nyiapin kerudungnya, udah nyiapin dress code-nya, udah nyiapin semua. Tiba-tiba ditinggal. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Mungkin waktu berangkatnya mah sakit ya sakit. Iya. Nanti tambah sakit lagi pas udah tayang. Teteh juga sama, gak usah sakit hati gara-gara gak ketemu ustadznya. Yang harus sakit hati itu, ya Allah harusnya saya bisa ngaji,
tapi saya jadi nggak bisa ngaji. Sama bunda yang ditinggal oleh orang Pandeglang, yang ditinggal oleh orang Di Liseng, Cilegon, di Silang, yang ditinggal ame orang Tangerang, yang ditinggal ame orang Sukabumi, ditinggal sama orang Cikarang, semua jamaah yang ditinggal sama teman-temannya ini. Jangan sakit hati karena nggak diajak syutingnya. Betul? Kalau boleh sakit hati, ya Allah, coba saya bisa ikut ngaji ke sana. Betul? Jadi sakit hatinya bukan karena manusianya, sakit hatinya karena ada kesempatan bisa ngaji, tapi kita nggak bisa ngaji. Betul? Maka mbaknya maafin temennya. Jangan sampai gara-gara urusan, bukan gara-gara cuman urusan ngelihat ustadz yang ganteng tadi, iya kan, nggak jadi, nggak bisa, jadi bikin sakit hati. Mohon maaf, ustadznya tetap ganteng, temennya ngaji, yang sakit hati kita sendiri. Betul apa betul? Apalagi dalam memperingati Isra Mi'raj ini, belajar maafin orang. Tepuk tangan buat mbaknya yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Siapa? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Siti Sofia dari Majelis Ta'lim Al-Hasaniyah Pandeglang, Banten. Iya. Saya mau tanya, apakah ada pesan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya amalkan dan mendidik anak saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih, Hilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Hilman, Ibu. Sekarang udah kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada yang mau. Ibu sini. Oke, silakan. Mana? Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aat dari Majelis Ta'lim Al-Hasaniyah Pandeglang, Banten. Saya mau bertanya, Iya. Nabi Muhammad itu kan sosok manusia yang paling suci, yang paling kuat, yang tangguh untuk memperjuangkan agama kita, agama Islam. Yang jadi pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sih petunjuk atau tuntunan bagi kita khususnya sebagai umatnya agar kita bisa seperti sekuat dan setangguh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Walaupun itu tidak mungkin, tapi setidaknya kita bisa mencoba. Itu saja pertanyaan dari saya. Sumasalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana langsung jawaban. Bunda, dalam hidup, apakah baginda Nabi Muhammad pernah mendapatkan ujian? Ujian beliau dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Mohon maaf ya bunda sayang, kalau kita membandingkan ujian kita dengan ujian baginda Nabi, ujian kita mah nggak ada apa-apanya. Betul apa betul? Baginda Nabi pernah dihina ame orang lain? Pernah dicaci maki? Pernah dilempari batu? Nabi pernah kehilangan? Mohon maaf, semua bentuk ujian rasa-rasanya pernah didapatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ustadz, bagi kita semua yang sedang diuji, ayo kita belajar
Bagaimana sikap terbaik saat kita diuji? Nabi ngajari nama kita banyakin sabar. Banyakin apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Maka gimana caranya agar kita meneladani Nabi saat diuji? Sabar, dan yang bisa nguatin sabar adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ustadz, kenapa harus sabar dan sholat? Karena duanya nggak bisa dipisahkan. Orang sabar pasti sholat. Orang lagi sholat harus sabar. Betul apa betul? Kalau bunda bilang, Ustadz udah sabar, udah sabar, tapi tidak terbukti dengan sholat kita yang baik, berarti belum sabar. Karena orang yang sabarnya benar, pasti sholatnya benar. Karena sabar itu makin kuat ketika sholatnya makin hebat. Tepuk tangan buat bunda yang betul. Terima kasih Hilman. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Apa? Sebelah sini. Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iim dari Majlis Taklim Al-Falahiyah Dangder Jayanti. Saya mau nanya, Iya. Pasti semua ibu-ibu di sini pun ngefans sama Nabi Muhammad. Begitu juga saya, dan sangat-sangat saya memuja beliau dengan perjuangannya untuk membela Islam, untuk membela umatnya. Bahkan di akhir hayatnya dia menitipkan umati sampai beberapa kali, Ustaz. Dan di situ saya sangat ingin bertemu, walaupun dalam mimpi, dan itu pun tak mungkin. Dan saya sangatlah ingin melihat peninggalan beliau, yaitu yang ada di Mekah, diantaranya seperti Raudhah gitu, Tad. Terus seperti peninggalan beliau seperti rambutnya apa kan berada di museum di Madinah ya, Tad. Adakah, pertanyaan saya Ustadz, adakah doa khusus untuk menuju Baitullah ataupun Raudhah? Dan saya sangatlah sedih kalau mendengar labbaik Allahumma labbaik. Saya ingin sekali menuju Mekah. Pertanyaan saya itu tadi, apa doa khusus untuk menuju Raudhah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa khusus untuk bisa ke Mekah. Baik. Masya Allah. Bunda, semua di antara kita pasti ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya itu? Di kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah itu ada satu masjid, namanya Masjid Nabawi. Nabi itu dimakamkan di Masjid Nabawi. Di samping makam Nabi, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi, yang kemudian sekarang jadi makamnya Nabi, di antara makam Nabi dengan mimbar Nabi ada satu taman yang disebut dengan taman-taman surga, namanya Raudhah. Namanya apa? Raudhah. Barang siapa yang berdoa di tempat Raudhah, taman di antara taman-taman surga, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Iya Bunda. Ada 3 hal yang bisa Bunda lakukan
sebagai orang tua untuk menasehati anak kita, khususnya dalam urusan sholat. Apa 3 hal itu AA? Kalau boleh AA sederhanakan, 3 hal itu adalah contohkan, arahkan, doakan. Tuh 2, 3. Contohkan, arahkan. Ulangi lebih keras. Contohkan, tadi bunda sayang sama suami sudah mencontohkan, betul? Bahkan beliau bilang, suami saya sholat 5 waktu ke masjid, bahkan belum azan udah sholat. Oh enggak ada. Enggak. Jadi udah nyontoin, bagus. Dan ingat ya bunda sayang, yang namanya anak itu peniru yang paling hebat. Jadi kalau bunda mohon maaf bilang sama anak begini, suami bunda, nah ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid, itu cuma 3% pengaruhnya. Tapi kalau bilangnya nah ke masjid bareng ayah, itu pengaruhnya 97%. Contohkan, betul? Nah baca Quran, tapi ibunya nonton sinetron terus, agak berat kayaknya. Makanya ketika bunda nyuruh anak baca Quran, minimal bunda pun baca Quran. Contohkan. Yang kedua, arahkan. Mungkin lisan kita kadang-kadang tumpul ngomong sama anak, betul? Berarti bunda nasihatnya harus penuh hikmah. Pinjam lisan orang lain, betul? Bunda mungkin sering dengar ceramah-ceramah guru-guru kita di TV, di sosial media gitu ya. Misal bunda sering dengar ceramah Ahilman, bilang sama anak, nih dengerin nak. Atau sekarang anak zaman sekarang mah bunda forward, nih dengerin. Mungkin lisan bunda agak susah nasehatin anak, biarkan lisan orang lain yang nasehatin anak kita, betul? Arahkan. Nah yang ketiga, udah dicontohin, udah diarahin, terus apa sisanya? Doakan. Doa sama Allah. Apa di antara doanya biar anak kita jadi anak yang jaga sholat? Salah satunya bunda bisa baca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali, bunda sekali. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang ahli sholat. Ya Allah, jadikan anak, cucu, keturunanku orang yang ahli sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengabulkan setiap doa kami. Amin. Bisa diamalkan? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semuanya soleh dan soleha dan jadi anak yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat bunda yang berkah. Semoga ibu, anak ibu ya jadi anak yang rajin sholat bu ya, biar bisa ikut bapaknya ke masjid ya. Jadi ibu Siti Sophia senang dah punya anak rajin sholat ya. Amin amin. Baik, terima kasih ya nih untuk tausiahnya. Itulah tadi tausiah dari Hilman tentang mukjizat
Isra Mi'raj ya. Tapi sebelum kita akhiri tasyahud ini, boleh kita tutup dengan doa agar apa yang saya sampaikan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang menjadi keinginan hajat kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua maksiat kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali kami yang banyak dosa. Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering mengakhirkan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering tidak khusyuk ketika sholat. Ya Allah, di hari peristiwa Isra Mi'raj ini kami mohon ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa menjaga sholat. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa memelihara sholat. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa memperbaiki sholat. Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli sholat. Jadikan anak, cucu, keturunan kami ahli sholat. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-Mu yang pandai menjaga sholat. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang punya hajat, ya Allah, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan usia kami Engkau izinkan hidup ini. Seandainya kami wafat nanti, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman. Wafatkan semua dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan berwudu. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan Isra Mi'raj ini membawa hikmah dalam hidup kami, membawa pelajaran yang baik untuk hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, masukkan kami semua nanti ke dalam surga-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayang, kalau Allah bisa memperjalankan
Muhammad SAW dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengangkatnya dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sungguh maha besarnya Allah. Maka apa pesannya? Sebesar apapun masalah kita hari ini, jangan Allah yang maha besar. Corona, Covid, apa sekarang yang lagi rame teh? Ibunya Omikron. Berat Ustaz, susah Ustaz. Iya, tapi ingat Bunda, penyakit ini berbahaya, penyakit ini susah, iya. Tapi kita harus tenang, kita harus yakin karena ada Allah yang maha besar. Isra Mi'raj mengajar maha besar. Semakin dengan kemahaagungannya Allah, semakin yakin dengan kemahamuliaannya Allah. Ada yang lebih besar dalam kehidupan kita kecuali siapa? Kecuali. Maka ingat, teteh sayang yang hari ini punya masalah yang berat, katakan di hatinya, ya Allah, aku punya masalah berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Catat status hari Senin itu ya. Aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah maha besar. Berarti apa pelajaran selanjutnya? Kalau kita memahami, meyakini Allah maha besar, maka saat jadi manusia jangan kita punya sifat untuk meninggikan diri kita, punya sifat dalam kita, betul? Dan meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kita hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Status Selasa. Jangan sombong, jangan itu cukup. Jangan sombong, jangan besar kepala. Hati-hati, hari ini kamu dimuliakan, hari ini kamu dihormati, hari ini kamu dihargai, hari ini kamu dilihat, hari ini kamu ditinggi. Itu menutupi aib-aib saja. Kalau saat Allah buka keburukanmu, Allah buka kekuranganmu, apa yang akan kamu banggakan dalam kehidupan ini? Sungguh Corona, Omikron, Covid mengajar usia jangan sombong. Ternyata engkau dikasih virus yang besarannya kurang lebih sebesar 0, sekian milimeter itu, yang kecil, yang gak kelihatan. Tapi apa yang terjadi? Corona bisa mengubah kehidupan kita. Itulah apa enggak? Corona bisa merubah aspek kehidupan kita. Ternyata tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita. Semua hanya dari Allah, punya dan akan kembali kepada siapa? Allah. Maka kami yakin dengan kebesaran Allah. Allahul Azim, Allah Maha Besar, Allah yang paling mulia. Maka sekarang izin mohon maaf ya, kepada Allah yang Maha Besar. Kalau hidup kita ini kecil, di antaranya Ustaz, kita akan hilang sifat memiliki dalam kehidupan kita. Jangan merasa memiliki jika ingin merasakan kehilangan. Catat status hari apa itu? Awal, catat ya, awal penderitaan hidup kita ketika kita memiliki terhadap sesuatu yang hanya dititipi. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan sesuatu yang besar, kita atau Allah? Allah. Kalau kita dapat sesuatu yang besar, kita atau Allah? Allah. Kalau kita ditinggikan dalam hidup kita, yang tinggi kita atau Allah? Allah. Maka saat dia dipuji, tidak ada kalimat yang keluar kecuali kalimatnya apa? Alhamdulillah.
Segala puji hanya bagi siapa? Hanya bagi Allah. Yang pertama, belajar meyakini tentang kemahabesarannya Allah. Yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita. Bunda Teteh sering dengar kalau peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang bisa disebut rekreasi atau refreshingnya bagi Nabi SAW. Karena ketika itu, sebelum itu Nabi kehilangan 2 orang yang dicintainya. Betul apa betul? Kehilangan siapa? Kehilangan pamannya Abu Thalib. Kemudian kehilangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kasih sayangnya kepada Nabi dengan hadirnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa pesannya? Bunda sayang, teteh sayang, sungguh tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Hari ini kita bisa hadir tempat ini karena apa? Karena sayangnya Allah sama kita. Ustaz, sebesar apa kasih yang Allah kepada kita? Nabi menyebutkan kasih itu melebihi kasih sayangnya seluruh ibu di muka bumi ketika dia sama anaknya. Ibu sayang gak sama kita? Sayang atau enggak? Ibu aja sayang sama anak kita. Ini dikumpulkan seluruh ibu, maka sayangnya lebih sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya ibu kepada anak. Sayang banget. Makanya mohon maaf ya, Ahilman tanya, Ustadz, kenapa ya saya dikasih masalah? Ustadz, kenapa saya dikasih ujian? Ustadz, kenapa saya dikasih musibah? Tolong catat baik-baik, karena Allah sayang sama kita. Jangan pernah melihat masalah itu sebagai bentuk murka dan marahnya Allah sama kita. Kalau untuk muhasabah sah-sah saja, tapi kalau Ahilman lebih senang menyebutnya musibah itu, ujian itu, masalah itu adalah cara Allah mencintai kita. Apa Nabi sampaikan dalam hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik, mendapatkan kebaikan, diangkat kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Jadi kalau sekarang mohon maaf ya, Bunda punya suami di rumah, sedih gini kayaknya, punya suami di rumah, suaminya soleh atau kurang soleh? Insya Allah soleh. Baik, kalau Bunda punya suami soleh, alhamdulillah, berarti ujiannya ujian apa? Ujian syukur. Tapi mohon maaf, kalau Bunda diberikan oleh Allah suami yang kurang soleh, di dalamnya ada ujian sabar. Apa maksudnya? Boleh jadi ketika Bunda membersamai, menyayangi, tetap melayani suami yang kurang soleh itu, boleh jadi pintu surga terbuka untuk Bunda karena kebaikan Bunda kepada suami Bunda. Jangan pernah melihat masalah itu sebagai bentuk murkanya Allah sama kita. Selama cinta Allah bagi kita, betul apa betul? Iya apa iya? Makanya AA suka bilang masalah itu singkatan. Ahilman, apa itu masalah? Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Masalah apa? Masa mengenal Allah. Setuju apa enggak? Bunda bisa lebih dekat sama Allah pas lagi punya masalah. Betul apa betul? Iya apa iya? Disadari atau tidak? Sholatnya lebih khusyuk, sholatnya lebih rajin, doanya lebih panjang. Betul? Bahkan bisa menangis ketika berdoa. Betul? Ketika kapan itu? Ketika lagi punya masalah. Duha, tiap pagi pas jatuh tempo angsuran. Tahajud tiap malam pas lagi ada masalah. Kadang
kalau kita melihat masalah sebagai bentuk kasih sayang. Kalau sekarang ada masalah berat, lagi sulit kan kepada kita, Isra dan Mi'raj, ada pesan sayangnya Allah kepada kita. Allah jalankan kita dengan masalah. Makin banyak masalah, makin diuji, makin berat, makin besar, makin Allah dekat. Allah mi'rajkan kita. Kadang-kadang seseorang itu dibanting agar dia pelanting. Itulah ngalamin sesuatu yang pahit agar dia bisa ngalamin sesuatu yang manis. Bagaimana mungkin Bunda Teteh sayang bisa tahu rasanya manis kalau kita belum pernah ngerasain rasanya pahit? Betul? Bukankah kita tahu itu rasanya manis karena pernah nyobain yang pahit? Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi kalau sekarang mohon izin, mohon maaf, siapa yang paling sayang sama kita? Siapa yang paling cinta sama kita? Maka Bunda, kalau hari ini ya mohon maaf, mungkin Bunda diuji sama pasangan Bunda, diuji sama anak-anak Bunda, diuji sama sahabat tetangga kita. Jangan pernah sedih ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Bunda banyak dosa atau tidak? Banyak. Banyak atau sangat banyak? Terhitung atau tidak terhitung? Kelihatan dari wajahnya ya. Ustaz, gimana kalau kita punya banyak dosa? Bunda, selama kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah berlebihan berbuat salah, jangan pernah putus rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Bunda punya Ahilman menjelaskan sholat. Saya ulangi, kan perintahnya sholat. Sholat itu ketika engkau sedang punya persoalan, lah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mengapa ada kalimat sabar? Ini kita tidak akan bisa menghadirkan sholat terbaik kalau kita tidak sabar. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang akan menemukan sholat terbaik ketika dia sabar. Orang akan menemukan sabar terkuat ketika dia sholat. Maka sabar dan sholat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang saya mau tanya, balik dulu. Bunda, kalau sedang punya masalah, bawaannya nih, pengen dapat solusi atau pengen dapat kenikmatan dekat sama Allah? Tolong jawab. Masalah cepet-cepet dapat solusi atau pengen dapat kenikmatan dekat sama Allah? Di antara kita, betul, kalau kita punya masalah pengennya dapat apa? Solusi. Mohon maaf Bunda sayang, Teteh sayang, puncak tertinggi dari suksesnya seseorang ketika menghadapi masalah bukan dapat solusi, tapi saat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda pas lagi sakit pengennya cepat sembuh atau diampuni dosanya? Dua-duanya. Tapi biasanya pengen yang mana duluan? Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi ada yang kita sayangkan sebenarnya. Padahal ketika kita sakit, di saat itu Allah sedang siapkan waktu untuk kita. Agar apa? Agar ingat ke Allah, agar semakin dekat ke Allah, minta ampun ke Allah. Boleh jadi sakit yang kita derita karena apa? Dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah berikan penyakit itu karena Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Surat Asy-Syura ayat 30.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak dari setiap kesalahan yang kamu lakukan. Berarti apa Hilman? Sakit itu, musibah itu, masalah itu, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Tapi nggak bim salabim abrakadabra begitu gitu loh. Nggak bisa, Ustaz saya mau sakit aja, sakit we terus. Bukan itu. Tapi saat sakit, bunda bertobat, minta ampun ke Allah, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini kata kuncinya. Nah, untuk bisa masuk level dekat ke Allah, untuk bisa level ingat ke Allah, maka kata kuncinya Bunda nanya sama saya, ada batas ya. Sabar ada batasnya apa enggak? Coba. Oke, yang jawab tidak. Ini tuh ngatuk awet benar. Itu. Tolong jawab. Ada atau tidak? Bukanlah kesabaran, lah keikhlasan jika masih sakit. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Ada batasnya. Kalau ada batasnya, sedangkan kata Allah pahala ada makin kau sabar, semakin besar peluang surga untuk diri kamu. Inna idhomat ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Apa sikapnya? Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Waman sah falahu sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang marah dengan ketentuan Allah, berarti itu ada sabar, itu ada batasnya tidak? Kenapa? Karena sabar juga tidak ada apa gembiraan bagi orang yang sabar. Nanti Allah malaikatnya menyambut kita di surga dengan kalimat itu, salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Selamat untuk kamu yang sabar, tidak ada kemudahan yang engkau inginkan kecuali bagi orang yang sabar. Bagaimana cara menguji kita sabar? Berarti diuji. Bunda nggak akan masuk level sabar kalau tidak diuji. Praktek dari sabar itu dikuatkan dengan syariat Allah berupa perintah apa? Sholat. Jadi sholat itu menunjukkan kesabaran seseorang. Sholatnya makin baik, sabar makin baik. Bunda tidak disebut sabar kalau sholatnya nggak baik. Ustadz, bunda mah sabar, tapi sholatnya nggak dijaga dengan baik, itu belum sabar. Ujungnya apa? Sabarnya ada batasnya. Betul? Kalau sabarnya tidak ada batas, maka dia akan kuatkan dengan sholat. Pertanyaannya Ustadz Hilman, sholat yang seperti apa yang bisa menguatkan sabar kita sehingga menenangkan hati kita? Jelas apa enggak? Jelas, berpikirnya jelas?
Jadi sabar itu, sholat itu bisa menenangkan hati. Kenapa? Karena hati yang tenang ini dilandasi dengan sabar ketika kapan? Ketika dia ditimpa dengan kesulitan dalam hidupnya. Betul? Kan yang membuat bunda, teteh, hati nggak tenang gara-gara apa biasanya? Gara-gara ada masalah, betul apa enggak? Iya. Yang bikin kita hati gelisah gara-gara apa? Punya persoalan, punya masalah, betul kan? Garido dengan ketentuan, betul? Punya harapan yang sesuai dengan keinginan, betul? Bunda nggak tenang karena apa biasanya? Ustadz, hamba teh punya suami, pengen suaminya soleh tapi nabet kieunya. Sama tidak, tetangga. Kan itu kan? Bunda misalnya punya hutang, tapi hutangnya nggak kebayar, gelisah apa enggak? Gelisah. Bunda punya anak, pengen anaknya soleh, ternyata anaknya kurang soleh, gelisah apa enggak? Bunda punya masalah, masalahnya berat, kemudian bunda tidak punya solusinya, gelisah atau tidak? Kan gelisah itu terjadi ketika kapan? Ketika harapan tidak berjumpa dengan kenyataan, betul? Sehingga gimana caranya? Jawabnya salat itu. Jelas? Ya, Ustadz Hilman, bagaimana? Syaratnya ada 5I. Ada berapa? Nah, saya percepat. 5I. Yang pertama, agar sholat menenangkan hati kita, I yang pertama harus ikhlas. Harus apa? Harus apa? Apa ikhlas teh? Naon ikhlas teh? Hah? Apa? Nah, ikhlas itu secara bahasa artinya atuhur, suci, bersih, bening. Maksudnya apa? Menyandarkan setiap apa yang kita lakukan semata-mata untuk siapa? Allah. Ikhlas itu hanya berharap, dan berharapnya hanya kepada siapa? Allah. Jadi sholat yang kita tunaikan, mohon maaf ya, bukan semata-mata karena halan, bukan. Tapi sholat yang kita tunaikan karena kita tahu ini perintah dari siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bunda, jangan sholat karena urusan dunia, tapi harus sholat karena siapa? Karena Allah. Ujung kalau sholat karena urusan dunia, ketika dunianya nggak dapat jadi kecewa, betul apa betul? Ada nggak yang bilang hanya aku teh udah tahajud tiap jam 8 pagi, duha etama. Ustadz, nah hanya aku teh udah tahajud, udah duha, udah sholat, tapi miskin we terus. Berarti sholatnya karena apa? Karena dunia. Kita kecewa, betul apa enggak? Kalau bunda sholatnya udah ikhlas karena Allah, nggak mungkin bertanya begitu. Ustadz Hilman katanya kalau sholat duha bisa ngelancarin rezeki saya, tapi kok seret aja terus Ustadz? Ada nggak yang suka bilang gitu? Ada nggak suka nanya begitu? Tanyakan hati kita, berarti sholat kita belum apa? Belum ikhlas, masih karena sesuatu, dan itu yang menjadikan kita kecewa. Kan pernah Ahilman sampaikan, di antara sebab mengapa hidup kita terasa berat, jawaban yang pertama karena terlalu bersandar kepada selain Allah.
Saya ulangi. Mengapa hidup terasa berat? Karena apa? Terlalu berharap kepada suami, siap-siap kecewa. Betul apa enggak? Bunda terlalu berharap kepada bisnis usahanya, siap-siap apa? Kecewa. Bunda terlalu berharap kepada temannya, siap-siap apa? Kecewa. Majelis, organisasi, gerakan dakwah terlalu berharap bersandar kepada ustadznya, siap-siap kecewa. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, aku pernah mengalami semua kepahitan hidup dan tidak ada kepahitan yang paling pahit kecuali saat aku berharap kepada manusia, saat aku berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bunda, belajarlah sholat karena siapa? Karena Allah. Ini perintah dari Allah. Ini maunya Allah. Ini inginnya Allah. Kalau Bunda sudah bisa menunaikan itu, maka akan ada kerinduan dari Bunda untuk sholat setiap waktu, setiap saat. Betul apa enggak? Ikhlas. Melepas segala urusan dunia kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholatnya harus ittiba. Ittiba itu apa Ustadz? Harus mengikuti bagaimana sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I yang pertama tadi apa? Ikhlas. I yang kedua apa? Ittiba, mengikuti bagaimana sholatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, mengapa sholat ini penting? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tiang itu penting atau tidak Bunda? Bangunan besar, tiangnya roboh, apa yang terjadi? Hancur. Bangunan itu megah, tapi tiangnya rusak, apa yang terjadi? Hancur. Orang baik, iya, tapi dia nggak sholat, hancur semua kebaikannya. Maka tadi guru kita Ustaz Syukur menukil satu hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik seluruhnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruhnya. Ustadz, sholat yang seperti apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Jadikan sholat itu sebagai pertemuan kita dengan siapa? Allah. Bunda diajak janjian sama orang jam 1, tapi Bunda datangnya jam 2, kira-kira kumaha? Orang itu kecewa apa enggak? Kesel apa enggak? Bunda masih ingat enggak dulu waktu sebelum menikah, waktu kita janjian sama mantan pacar kita yang sekarang jadi suami kita, masih ingat? Bunda janjian jam 1, eta make up jam sabaraha, siap-siap nah. Jam sabaraha, nyiapkan wardrobe-nya di jam sabaraha. Janjian jam 1, di jam 10 udah mandi. Betul apa enggak? Nyiapin baju, pakai kerudung yang terbaik. Jam 12 kedengaran suami kita teh motornya. Maklum ti Ciamis ka Bogor. Jauh. Ya Allah, suami saya. Bunda teh meni persiapan, pakai yang terbaik. Betul apa enggak? Ya kan? Alis diapain? Naon? Alis dilempeng-lempengin, pipi dimerah-merahin, bibir ditebel-tebelin, ari bohong hidung. Alis dilempeng-lempengin, pipi dimerah-merahin. Ya Allah, mau ketemu dengan orang yang kita cintai, gak mau sedetik pun ketinggalan dengan dirinya. Betul apa enggak? Pas udah ketemu, pengen cepat-cepat atau pengen lama-lama? Pas udah ketemu, pengen cepat-cepat atau lama-lama? Pengen lama-lama, gak mau pergi, maunya duduk terus, maunya bersama terus. Ya Allah, kenapa? Karena kita mencintai orang yang kita cintai itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa dalam sholat
bunda selalu ingin cepat-cepat. Padahal itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saya mau tanya, apakah Nabi sholatnya begitu atau enggak? Nabi sholatnya cepat-cepat atau tidak? Dalam sholat ada yang namanya tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tenang, tenang. Rasakan setiap bunda bergerak, setiap bunda membaca, apapun dalam sholat adalah perbincangan komunikasi terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholli kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku sholat, kata, perhatikanlah aku sholat, maka contohkan itu, maka engkau akan mendapatkan ketenangan hati. Kalau sedang gelisah, kalau sedang galau, kalau sedang punya masalah, tidak ada jalan yang beliau lakukan kecuali apa? Sholat, sholat, sholat. Karena ada kerinduan dengan yang dicintainya ketika dia sholat. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Hilang kesombongan. Ya Allah, untuk apa saya sedih, dihina sama orang? Dan saya memang hina, memang saya memang gak punya apa-apa. Hanya Allah saja yang Maha Besar. Betul gak? Bunda gak akan riuh, Ustaz, nyeri hati, kunaon gitu, diomongkan ku batu. Emang ku maha cenah? Ya Ustaz, kata orang teh masa saya katanya banyak ngomong. Alhamdulillah, orang taunya kita banyak ngomong. Orang gak tahu kalau kita banyak hutang. Masih kene alhamdulillah. Pas sholat bunda ngucapin apa takbir? Allahu Akbar. Jadi kumaha? Ulah gelisah, ulah galau, dicaci, dimaki, dijatuhkan, naon. Dan memang kita nih hina bener. Kita ini memang gak ada apa-apanya. Terus ngapain tersinggung? Jangan tersinggung. Ambeien. Kalem we. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Berarti kalau kita sholat tapi masih tersinggung, tanyakan takbir kita. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membesarkan nama kita. Betul? Kemudian baca iftitah, baca Fatihah, Masya Allah. Maka nanti yang ketiga, agar sholat bisa menenangkan hati, harus pakai ilmu. Pakai apa? Satu tadi apa? Ikhlas. Dua apa? Ittiba. Tiga, ilmu. Semua ada ilmunya. Betul apa enggak? Maka PR dari Ahilman pulang dari sini, punten mohon izin, mohon maaf, bunda belajar lagi tentang sholat. Khawatirnya ada yang belum tahu. Berarti gimana Ustadz? Mulai dari awal syarat sahnya sholat, berarti kudu belajar apa dulu? Wudu. Sok ini mah bisinya ada di antara kita yang ngaji kemana-mana, Masya Allah. Tapi ya Allah Ustadz, tantiasa dengan wudu teh masih kan banyak salah wudu teh. Makanya Ahilman di Bogor kita ada majelis taklim, kita bikin satu majelis taklim buat akhwat namanya As-Sakinah. Bunda itu belajar tentang semua bab perempuan. Jadi selain kan kalau di ngaji gini, Ahilman bisa ngajarin satu persatu kan. Abis ngaji begini, dikasih motivasi kajian umum, bunda ikut. Ada halakoh wudu, ada halakoh untuk sholat, ada halakoh tahsin Quran, ada halakoh yang lain. Bunda belajar dalam kelompok yang kecil, belajar. Mak iya teh, dengan wudu kita teh masih salah. Dengan sholatnya juga masih ada yang salah. Betul apa betul? Belajar. Ini PR. Pulang dari sini belajar nguatin. Makanya di Azikro, kajian muslimahnya setiap Kamis ada kajian masing-masing kan? Ada kajian fikih, ada apa enggak? Ada kajian sirah, ada kajian tafsir, ada ikuti. Halo? Ikuti, halo? Jadi pinuhna ulah pas kajian Ahilman hungkul. Halo? Kemana wahai atuh? Halo? Jadi pakai ilmu nggak bisa bunda. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa'alaihi
bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau akhirat dengan ilmu, barang siapa yang mau keduanya dengan ilmu. Sholat harus pakai ilmu apa enggak? Pakai. Minimal Bunda paham bacaan sholat itu apa artinya. Masya Allah. Bunda, kalau kita bedah saja ya, surat Al-Fatihah itu isinya adalah curhatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Bunda baca iftitah. Ada yang Allahu Akbar kabiro, mangga. Ada yang Allahumma ba'id, mangga. Masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama, tidak ada yang paling mencintai saya. Tidak ada yang paling mencintai saya. Tidak ada yang paling menyayangi saya kecuali siapa? Kecuali Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Berarti hari ini ya Allah, aku hidup, aku dikasih sehat, aku dikasih fisik, aku dikasih harta, pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, semua dari siapa? Dari Allah. Berarti tidak ada pujian yang layak untukku ya Allah, kecuali semua untukmu ya Allah. Hilang kesombongan Bunda. Hilang apa yang kita merasa memiliki di dalamnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ada yang maha pengasih, maha penyayang kecuali Engkau ya Allah. Maliki yaumiddin. Ya Allah, Engkau Raja yang menentukan hari dalam kehidupan kami. Sampai kemudian kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Tuh, coba Bunda, pas Bunda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba sedang susah ya Allah, hamba sedang sulit ya Allah, hamba sedang punya masalah ya Allah, hamba sedang sakit ya Allah, hamba sedang punya persoalan ya Allah, hamba punya masalah di keluarga, di rumah tangga, dengan rezeki hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah, tidak ada yang bisa nolong hamba kecuali Engkau ya Allah. Coba Bunda baca itu dengan penuh penghayatan tadi, bisa nangis sholatnya. Allah menjawab panggilan kita. Apa kata Allah? Hambaku, apa yang kamu minta? Kan gitu. Apa yang kamu ingin mintakan tolong kepadaku? Kata Allah. Kita lanjutkan bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, bersamai kami, hantarkan kami menuju jalan yang, ya Allah, hamba udah mentok ya Allah, hamba udah gak bisa ngapa-ngapain ya Allah, hamba berat ya Allah, sulit ya Allah. Bunda punya masalah di rumah tangga, sampaikan ke Allah ya Allah. Rumah hamba ya Allah, hamba menjaganya, hamba membesarkannya, hamba mengisinya ya Allah. Hari ini sedang diuji ya Allah, hamba mohon ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah. Tunjukkan jalan yang apa? Jalan yang lurus ya Allah, yang Engkau ridhoi ya Allah, yang Engkau inginkan ya Allah. Kan gitu. Hamba punya anak, hamba punya apa Bunda, yang Bunda gelisahkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sampai kata Allah, jalan yang mana yang Engkau inginkan? Kita jawab lagi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jawabannya? Amin. Ya Allah, jalan yang bisa membuatku tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Betul? Mana yang Engkau inginkan ya Allah, sampai kemudian kami tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Coba Bunda,
Kalau bunda memahami bacaan surat Al-Fatihah, berarti gimana Ustadz? Awalnya benar dulu bacaannya. Makanya belajar tahsin bunda nanti, belajar baca Quran bunda nanti, belajar memperbaiki bacaannya nanti bunda. Setelah itu apa? Hafalin bacaannya. Maknya Al-Fatihah mah teu apal atuh. Halo. Setelah baca Arabnya, pahami artinya, terjemahnya itu makin dalam bunda. Setelah itu hayati setiap gerakannya. Ruku itu maksudnya apa? Sujud itu maksudnya apa? Masya Allah. Ternyata saat bunda sujud, bunda sedang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa di antara kebiasaan Nabi? Lama-lama sujud itu. Karena tidak ada jarak yang paling dekat antara engkau dengan Allah kecuali saat apa? Sujud. Berbisik di bumi, tapi bisikanmu tembus ke atas, dan itu menjadikan engkau makin dekat dengan Allah, makin tenang. Salat agar menenangkan hati. 1, harus ikhlas. 2, ittiba, ikut baginda Rasulullah SAW. 3, harus pakai ilmu. Yang keempat, salat harus punya sikap ihsan. Apa itu ihsan? Budallahu ka'annaka tarah kun tarhu fa innahu yaraka. Engkau ibadah karena apa? Waktu saya masih kerja di salah satu bankan, ketemu dengan guru kita. Apa kata guru kita? Hilman, keluar aja, kata, resign aja. Terus saya bilang, gimana Ustadz? Ini itu. Apa jawaban beliau? Jaga tahajud. Allah akan muliakan hidup Hilman. Saya masih ingat. Jaga tahajud. Jaga sholat tahajud. Maka dengan cepat Allah akan muliakan hidup. Dan amalan itu bunda, coba kita praktekkan. Kita jaga betul. Masya Allah. Dengan izin Allah hari ini, yang Murabi pernah sampaikan, setidaknya Allah berikan kebaikan. 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, saya masih keliling naik motor karena kerja di bank. Awal bulan ngejar target, akhir bulan nagih orang yang punya hutang di bank. Beberapa tahun terakhir ini kita bisa ceramah depan bunda. Kalau bunda di Bogor, bunda mungkin lihat banyak jamaah yang terketuk hatinya, hadir berbondong-bondong. Kadang saya selalu mikir, ya Allah, 6 tahun lalu saya ini enggak di sini, bukan begini. Tapi sekarang Engkau lembutkan hati para jamaah. Dengarkan ceramah kita. Allah yang memudahkan. Apa kata kuncinya? Dekati Allah, terutama sholatnya jaga. Maka Allah akan jaga kehidupan kita, terutama tahajud. Al-Isra ayat berapa? 79. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu bangunlah diri sebagai tambahan untuk kamu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingin mulia hidupnya, jaga sholat. Jaga sholat. Ingin tenang hidupnya, jaga sholat. Bahkan kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita memperbaiki diri? Mulailah perbaiki sholat kita. Saat bunda memperbaiki sholat, maka di saat itu Allah perbaiki. Kalau bunda, keluarga, rumah tangga, anak-anak ingin diperbaiki hidupnya, maka perbaiki sholatnya. Karena saat engkau memperbaiki sholat, di saat itu Allah perbaiki kehidupan kita. Termasuk urusan rezeki. Urusan apa? Rizki. Bunda sayang, ternyata kualitas rizki kita itu tergantung kualitas sholat. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya.
Surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kenapa Ahilman sebutkan tentang rezeki? Karena biasanya itu yang seringkali kita gelisahkan. Betul apa enggak? Ternyata kualitas sholat menentukan kualitas rezeki kita. Surat apa tadi? Ayat berapa? 132. Coba dibuka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman. Bunda sayang, teteh sayang, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. Oke. Perintahnya apa? Salat dan bersabar-sabarlah dalam salat itu. Maksudnya apa? Terus salat, perbaiki salat, jaga salat. Terus kalau salatnya sudah benar, kalau salatnya sudah baik, kalau salatnya sudah sabar, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya rezeki. Bunda nanya sama Ustaz Ahilman, kenapa dalam ayat itu kalimat sholat disandingkan dengan rezeki? Jawabannya, karena banyak di antara kita yang seringkali melalaikan sholat karena sibuk dengan urusan. Banyak di antara kita yang melalaikan sholat gara-gara urusan dunia. Sholat karena sibuk dagang. Ada orang kerja lanjut meeting karena takut kehilangan kliennya. Terus padahal apa kata Allah? La nas'aluka rizqan. Kalau sholatnya udah benar, jangan pernah bertanya khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nah, rizkimu wal akibatu littaqwa, karena itu akibat ketakwaan padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya atau tidak? Surat apa? 1:3. Berarti gimana sekarang Ustaz? Ingin dimudahkan rizkinya, maka mudahkan sholatnya. Kalau ingin ditinggikan rizkinya, maka perbaiki sholatnya. Karena saat engkau memperbaiki sholat, di saat itu Allah sama bilang ke bunda ya, suaminya anak bilang sama suami, ayah jangan lupa sholat, jahatnya kamu, senakal-nakalnya kamu, jangan tinggalkan sholat. Lu sering bilang gitu ya, nah, kamu nanti mau jadi apa, mau di mana, sok, asal jangan lupa. Kan itu ya, dulu sering bilang gitu. Kenapa? Ini penting bunda, penting. Dan sholat diawasi oleh siapa? Kebutuhan rohani yang tidak akan kita tinggalkan. Terakhir, agar sholat menenangkan hati, sholatnya harus istiqamah. Harus apa? Istiqamah. Apa maksudnya Ahilman? Sholat itu harus berdampak dalam kehidupan kita. Apa diantaranya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa sih hikmah dari sholat itu? Satu, agar bunda bisa semakin sadar untuk menghambakan di hadapan Allah. Dan yang kedua, sholat juga semakin menguatkan kita untuk makin baik dalam kehidupan kita. Betul nggak? Orang yang ahli sholat, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Iya. Masa orang sekarang sholat, habis sholat ngegibahin orang, udah masa. Banyak orang enak sholat nipu orang, masa. Istiqamah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda perhatikan,
Kenapa bacaan akhir sholat kalimatnya apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa coba? Karena yang Allah inginkan setelah kita sholat, kita bisa menebar keselamatan kepada siapapun. Berarti apa? Kalau sholat yang menenangkan hati, belajarlah menjadi pribadi baik. Pas mau maksiat, sholat. Mau di orang, ingat kita suka apa? Sholat. Maka sholat akan berdampak. 5I agar sholat menenangkan hati. I yang pertama, ikhlas. I yang kedua, itib. I yang ketiga, ilmu. Yang keempat, punya sikap ihsan Allah. Dan yang kebaikan semua. Semoga Isra Mi'raj semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita ini. Semoga ini bulan Rajab, bulan depan ketemu dengan bulan Sya'ban, dan semoga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mengapa di bulan Rajab kita dianjurkan memperbanyak ibadah? Karena bulan Rajab dan Sya'ban adalah bulan persiapan agar kita disemangat berjumpa dengan bulan. Siap mau jumpa dengan Ramadan? Angkat tangan saya. Siapa yang jumpa Ramadan? Siapa yang mau ketemu dengan Ramadan? Siapa yang ingin bertemu dengan Ramadan? Mudah-mudahan ya, siapin dari sekarang. Bulan Rajab belajar tentang persiapan ilmu sholat kita. Insya Allah nanti Sya'ban ketemu lagi dengan Ahilman seperti biasa di sini. Pekan kedua kalau Kamis kita akan ketemu lagi. Semoga Allah berikan kebaikan. Terakhir, siapkan infak terbaik. Infak kita di bulan Rajab insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul
Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih banyak. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi Ahilman sampaikan. Mohon maaf kepada para guru kita jika apa yang disampaikan oleh Al-Fakir banyak kekurangan. Saya syukur Ustaz Ferry, Pak Khotib, semua yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Insya Allah nanti sebelum doa ada door prize dulu, ya. Iya. Ada door prize, siap-siap, dan nanti doa bersama dengan guru kita Kiai Haji Ferry Nur. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini dari guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Ilman Fauzi. Jadi intinya kita harus memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita apabila kita ingin mendapatkan kualitas kehidupan kita yang lebih baik. Mudah-mudahan salihah. Di sini ada 5 pertanyaan. Biasanya 6 pertanyaan. Biasanya kan Bunda yang bertanya kepada Ustadz. Sekarang dari pihak kita bertanya kepada bunda-bunda sekalian tentang apa yang hari ini disampaikan oleh Ustadz Hilman. Apa hadiahnya? Hadiahnya madu az-zikr. Masya Allah. Bunda mau madu apa enggak? Madu gratis mau? Madu az-zikr. Jadi yang nanya siapa? Oh, Pak Khotib, ketua yayasan yang mau bertanya, silahkan. Baik, siap-siap. Nah, untuk mendapat madu ya, tapi bukan di madu. Jangan mancing-mancing deh. Jangan mancing-mancing ya. Jangan mancing-mancing. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana agar sholat bisa menenangkan hati? Ya. Nah, ini ada tadi saya sudah di Siapa yang mau jawab? Ustadz Hilman. Nah, yang depan. Ada 5. Depan dulu, tengah, belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 yang bisa menenangkan hati ketika kita sholat. 1 adalah ikhlas. Kedua itiba. Ketiga ilmu. Keempat ihsan dan istiqomah. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi hadiahnya silakan ambil. Hadiahnya silakan ambil di panitia. Ini sangat tepat sekali. Yang dan kedua. tidak. Nah. Yang kedua, kapankah kita dianggap di puncak kesuksesan dalam menyelesaikan masalah? Silakan dengan Bu Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena dari Cibubur. Ketika kita mendapat masalah, dan kita melakukan sholat, yang lain silakan. Ketika kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, betul, itu tepat. Nah, hadiah madu yang kedua ya. Ya, sekarang yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 berisi tentang apa itu? Nah, ini sering baca. Ulang Pak, nggak kedengeran. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 berisi tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Isinya
jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sekali, mudah-mudahan ibu tidak sering putus asa ini kelihatannya ya. Alhamdulillah. Sekarang sisi sebelah sini. Enggak, sekarang yang keempat Yang ya keempat. pertanyaan. Sebutkan satu kuota statusnya WA yang disebut Ustad. Ayo status quote. Satu aja. Bukankah kesabaran jika kita masih ada batas? Karena pahala sabar itu tanpa ada batasnya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kayaknya pencinta status kayaknya. Udah jadi status WA kok Ustadz. Saya juga langsung jadi status WA. Baik. Terima kasih betul. Ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Masih 2 lagi Ustadz, masih 2. Ada 6. Ada 6 ya, masih ada lagi ya. Surat apa dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Isra? Surat apa yang menceritakan tentang Isra? Surat apa? Surat Isra ayat 1. Ini paling susah ini ya. Jawabnya langsung. Udah dikasih tahu dulu. Iya, udah surat Al-Isra ayat 1, betul. Betul, ya. Terakhir. Yang terakhir. Saya ke sebelah sini. Surat apa yang menceritakan tentang peristiwa Mi'raj? Nah, tadi Isra. Ayo, tadi Isra, sekarang Mi'raj. Iya. Tadi Surat Toha ayat 132. Salah. Surat Toha. Ayo, yang tentang Mi'raj. Tadi sangat jelas sekali oleh Isra 79. An-Najm ayat 1. Siapa yang jawab tuh? Ayat. Saya di depan. Sedikit lagi. Oh, udah di depan itu. Surat apa? An-Najmi. Iya, betul. Ayat 1. Di depan, yaitu tim Hadroh. Alhamdulillah, sudah selesai ya 6 sampai pertanyaan. 18. Aduh, akhirnya madunya habis ya. Madunya cuma ada 6. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, Bunda, mau madu lagi apa enggak? Mau madu lagi? Beli di luar ya. Silahkan membeli berarti berinfak juga. Insya barakallahu fikum. Selamat untuk para pemenang. Yang tidak menang jangan berkecil hati. Insya Alhamdulillah. Selesai sudah pertanyaan demi pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Dan alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Yang tadi menjawab silakan ke sini menemui kami untuk mengambil hadiah madunya. Alhamdulillah selesai sudah kita mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti kata orang-orang tua, kalau lagi ada kajian atau apapun, kalau belum doa belum distempel. Untuk itu mari sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ferry Nur. Kepada beliau dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nus'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal yutham wa min sayil asqam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma kshif 'anna wa 'an jamil muslimin minal bala wal waba wal mihan wal fitan ma la yaksfu ghairuk. Allahumma likil kafarata wal musyrikin wal munafikin wal zalimin alaina khususan ikhwanina fi Gaza, Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal qina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik fawathik Allahumma rabitataha wa jumuddaha wahdiha subulaha wamla'ah binurika alladhi la yakhwasra suduraha bifadil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wahyiha bima'rifatik wa mit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda Solihah, sebelum saya pamit sebagai pembawa acara ada maklumat beberapa. Ini ada yang tertinggal milik siapa ada di sini ya. Dan yang tadi mendapatkan madu silahkan menemui kami. Juga pesan dari kami semua, sampahnya tolong dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dan para pengurus, pekan depan kita akan kembali lagi dengan Kiai Abdul Syukur. Dan juga para pengurus untuk jangan pergi dulu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun tingkah laku saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad